Gelaran battle fishing di perairan Muara, Kepulauan Mentawai sudah berhasil menaikkan ikan target, yaitu black bass. Tim senior yang digawangi oleh Yogi masih memimpin dengan bobot black bass seberat 7 kg. Waktu untuk duel masih panjang, bukan tidak mungkin kejar-mengejar size ikan terjadi pada battle kali ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sepertinya Dewi Fortuna benar-benar sedang berpihak kepada tim senior. Permainan lure ajo sepertinya begitu diminati oleh predator di Kepulauan Mentawai. Strike! Yeah! Strike! Strike! Kuatnya sambaran ikan membuat Ajo harus pasang kuda-kuda untuk menghadapi pertarungannya kali ini. Ikan pun tidak mau mengalah begitu saja. Beberapa kali dia mencoba berontak dengan menarik tali pancing ke arah dasar perairan. Bukan Ajo namanya kalau tidak bisa membuat ikan menyerah. Black bass bang bro! Oh, black bass! Black bass! Oh yeah! Black bass! Dengan menggunakan lip grip, bobot ikan tertera 4 pound atau setara dengan 2 kg. Sebagai ikan kelas predator di habitatnya, black bass mampu berakselerasi hingga 12 km per jam dalam sekali sergap. Ototnya yang kuat membuat tenaga tarikan ikan satu ini seakan tidak ada habisnya. Mancing Mania, Strike Back, mantap! Semakin sore, sambaran ikan semakin ramai terjadi. Mencari black bass ternyata susah-susah gampang. Gak semua momen itu bagus untuk mancing black bass. Nah, kata Bang Rizky nih, saat momen yang tepat adalah ketika air akan surut. Nah, ini 1 jam lagi atau 2 jam lagi momennya tiba nih. Pasang surut air laut sangat mempengaruhi arus air. Ketika arus mulai jalan, maka ikan-ikan akan lebih agresif dalam mencari mangsa, karena sumber makanan pun akan bergerak. Saya tidak mau membuang waktu dan langsung melempar lure untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baru juga minnow saya mainkan, sebuah sambaran langsung saya rasakan. Setelah bergelut selama kurang dari 1 menit, akhirnya ikan mulai menyerah dan perlahan muncul ke permukaan. Ternyata seekor ikan kerapu yang saya dapatkan kali ini, Strike Back Mania. Ini dia kerapu ternyata. Aduh, walaupun bukan ikan target tapi lumayan nih untuk lauk nih. Enak banget ini ikan favorit juga nih. Mancing Mania Strike Back, mantap. Semakin sore, arus air bergerak semakin ideal. Potensi untuk strike pun kembali tinggi nih Strike Back Mania. Golden moment yang tentu saja tidak akan disia-siakan para peserta battle. Depan banyak kayu Mas Wid, jangan dilewatin. Ini udah mulai waktunya air surut. Nah, ini momen-momen yang tepat untuk mancing black bass. Semua lempar semua. Tadi sempat ada sambaran juga nih. Tapi sayang banget belum dapat. Kita coba lagi terus, semoga ikan targetnya bisa naik. Coba terus Mas Wid. Kayu sebelah kanan Mas Wid. Oh kan. Tangan Mas Wid. Wah, belajar. Lihat mulutnya. Ya. Lihat mulutnya. Memang kalau sudah rezeki nggak bakalan kemana ya Strike Back Mania. Baru saja saya ngomong, lure yang dimainkan Witono langsung mendapat sambaran kuat. Seekor ikan target kembali landed di perahu peserta battle. Bawah. Gas. Ikan target. Nah, ini nih. Ini yang saya bilang. Momennya udah tiba nih, langsung nggak ada 2 menit. Langsung landing juga nih ikan target. Hasilnya Mas Witono. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Langsung kita timbang ikannya, siapa tahu dapat memecahkan rekor Ajo dan menjadi pemenangnya. 2,6 kg. Wah, nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, yang penting ikan target di atas dulu, Asep. Wah, ternyata masih belum bisa untuk melewati ikan yang dapat Ajo. Tetap semangat ya Mas Bro. Masyhur dengan nama Papuan Black Bass, persebaran ikan satu ini mencakup hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia, negara bagian Sabah di Malaysia, dan tentunya Papua Nugini. Di wilayah Sumatera sendiri, ikan satu ini biasa disebut nangwi, kembaring di Kalimantan, bale raja di Sulawesi, dan somasi hitam di Indonesia bagian timur. Ya, bisa dibilang ikan ini merupakan endemik yang hidup di perairan Nusantara. Kemudian ikan black bass-nya, dia salah satu ikan yang sukar untuk bereproduksi ini. Selain itu, pertumbuhan dia juga sangat lambat. Dia hanya bisa tumbuh 1 kg dalam 1 tahun. 2,5 kg, jadi kurang lebih usianya 2,5 tahun ya maksudnya. Supaya tetap terjaga di habitat aslinya, langsung kita rilis ikan black bass-nya. Memasuki masa injury time, asa untuk mendapatkan ikan target masih cukup tinggi, mengingat black bass juga aktif berburu saat hari gelap. Kali ini Dewi Fortuna mulai bergeser ke pihak tim junior. Adalah Rizky yang kali ini berhasil memperdaya ikan dengan umpan artifisialnya. Strike! Tarikan pertama ikan langsung memberi kejutan, namun Rizky juga langsung sigap menghadapinya. Semangat yang ditunjukkan Rizky membuat usaha ikan untuk melepaskan diri sepertinya sia-sia belaka. Wah, ternyata seekor baby GT atau kue gerong table size lah yang menyambar umpannya. Biasanya ikan GT seukuran ini masih hidup secara berkelompok. Hal tersebut membantu mereka untuk melindungi diri dari serangan predator yang lebih besar dan memudahkan mereka untuk mencari makan. Mancing mania strike baik, mantap. Hari sudah berangsur senja, keseruan parade strike terpaksa harus saya sudahi nih Strike Big Mania. Selesai menggelar battle fishing, saya mencoba melepaskan ketegangan dengan berjalan-jalan santai di pinggir pantai. Tanpa sengaja, saya melihat warga lokal sedang mencari sesuatu. Jadi penasaran juga nih. Cari umpan. Oh, cari umpan. Iya. Ini banyak. Iya, banyak. Ini ya kebu ya? Iya. Buat apa? Buat mancing ini, buat mancing. Jadi ini nanti dipakai buat mancing ya? Iya. Oh, jadi umpannya ternyata. Oh. Yaudah kebu, saya bantuin cari boleh? Ya boleh. Tapi nanti saya ikut mancingnya ya. Ya. Wah, ternyata masyarakat di daerah Pagai Selatan ini memang gemar memancing ya. Saya pun ingin terlibat langsung memancing menggunakan umpan kelomang ini. Kelomang atau hermit crab adalah sejenis krustasi yang banyak dijumpai di sekitar hutan bakau dan pantai. Nama ketam petapa sendiri konon diperoleh karena perilakunya yang sering berjalan mengembara dan hidup sendiri di dalam rumahnya. Sebelum dijadikan umpan, kita harus pisahkan dulu cangkang kelomangnya dan ambil bagian badannya saja. Kebu, kenapa sih kita harus pakai umpan umang ini? Kenapa nggak pakai udang atau ikan-ikan kecil gitu? Karena ini gampang mencarinya. Inilah bisa. Berarti karena banyak kita temuin dan mudah untuk dicari ya, Bu ya? Umpan sudah siap, sekarang waktunya kita memancing tradisional Strike Big Mania. Untuk bisa sampai ke spot tujuan, kami harus mendayung dulu menggunakan sampan kecil ini. Butuh keseimbangan yang baik supaya sampannya tidak terbalik. Spotnya nggak jauh kok, hanya di pintu muara saja. Lokasi ini sangat ideal karena biasanya di mulut muara seperti ini, berbagai jenis ikan saling berebut mencari makan. Aduh, keseruannya kita mancing dengan teknik seperti ini ya. Banyak kita harus bisa menjaga keseimbangan badan. Tapi resikonya di bawah-bawah ini banyak karang dan lumayan cukup tajam. Dalam bahasa Mentawai, mancing tradisional seperti ini disebut mangabli. Alat yang digunakan untuk memancing hanya tali pancing dan kail.
jadi kita memancingnya secara handline. Ina langsung berhasil strike ikan sejenis kakap berukuran kecil nih. Mantap! Si kebo Ina nih cuma lempar 2-3 kali tadi Ina ya? Iya. Langsung nih, sabar, gacor juga ternyata nih. Emangnya gacor banget. Spot yang masih terjaga membuat intensitas strike cukup mudah didapatkan. Tali pancing saya pun bergerak. Tandanya ada yang melahap dan menarik umpan saya. Akhirnya strike juga. Saya dapat yang terakhir nih. Mereka udah pada dapat. Akhirnya saya strike juga. Ikan apa ini tadi namanya? Borat. Ikan boborat. Sama itu sama aku. Ikan boborat nih, sama kayak yang tadi didapetin sama Ibu Mita. Mancing mana strike back? Mantap! Jadi ketagihan nih mancingnya. Salah satu tantangan mancing mangabli ini adalah kail sering tersangkut di antara karang-karang. Jadi mau tidak mau kita harus maju dan melepaskan kail yang tersangkut. Mau nggak mau harus nyelam lagi. Ini kena juga. Karena di bawah banyak banget terumbu karang, jadi mau nggak mau harus seperti itu. Lemparan saya selanjutnya pun membuahkan hasil. Strike! Strike lagi. Ikan kukui. Wah, ini namanya ikan apa di sini? Ikan kukui. Ikan kukui ya. Ikan kukui itu kerapu ya? Kerapu macan. Kerapu macan. Ya. Dapat lagi. Mancing mana strike back? Mantap. Wuh. Meskipun secara ukuran ikan belum terlalu besar, tapi sensasi strike menggunakan teknik tradisional seperti ini tidak kalah mengasyikannya dibandingkan dengan sport fishing. Mancing mania strike back, mantap! Battle fishing di Kepulauan Mentawai sudah berakhir. Supaya rasa kekeluargaan tetap terjaga antara para angler, baiknya kita dinginkan lewat meja makan aja ya. Kali ini saya akan melibatkan Ajo untuk mengolah ikan hasil tangkapan saya dengan ibu-ibu di sini. Bang Ajo, Iya. di depan kita ada bahan-bahan makanan nih. Rencana kita mau masak apa hari ini, Bang Ajo? Mau masak lauk dendeng balado. Ajo sudah menyiapkan bumbunya nih, Strike Back Mania. Sederhana, tapi dijamin rasanya pasti bakal memuaskan. Kasar aja ya. Ajo bertugas membersihkan ikan kakap dan kerapunya. Sedangkan saya akan mengulek beberapa bumbu. Menguleknya tidak perlu sampai halus ya Strike Back Mania, karena olahan ikan sambal balado ini memang mengutamakan bumbu yang kasar. Sambil menunggu saya menyiapkan bumbu, ikan yang sudah disiangi langsung saja digoreng hingga matang. Kalau ikan gorengnya sudah matang semua, selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah saya ulek kasar sebelumnya. Tambahkan garam dan penyedap rasanya ya, supaya lebih mantap. Tambahkan potongan tomat untuk menghadirkan sensasi rasa segar pada masakan. Sambal cabai merahnya sudah matang nih Strike Back Mania. Terakhir kita masukkan ikan yang sudah digoreng, lalu aduk-aduk sebentar hingga bumbu tercampur merata pada setiap bagian ikan. Ikan goreng sambal balado pun siap berpindah ke piring saji. Supaya tampilannya semakin cantik, taburkan daun bawang yang sudah saya potong. Mantap! Strike Back Mania, daging ikan mengandung vitamin, mineral, dan protein dalam jumlah yang baik, sehingga baik untuk dikonsumsi sehari-hari.
Daging ikan juga digadang-gadang sebagai salah satu sumber makanan paling menyehatkan bagi tubuh kita. Rasanya benar-benar nikmat banget. Tadi saya pikir karena warnanya merah banget, saya pikir pedes banget rasanya, tapi ternyata pas. Selain itu juga nih, saya kebagian makan ikan kerapu nih. Kalau ikan kerapu apa di sini, Bang? Kalau ini jenis kerapu kukui. Namanya kalau di sini kukui namanya. Nah, itu walaupun tadi digoreng kering, tapi teksturnya tetap lembut banget.